Jadi Bapak Ibu semua, tepat di depan kita ini adalah Masjid Ali. Kemudian ada yang burung banyak di atas di sana, itu nama Masjid Umamah. Kemudian di sampingnya nanti ada Masjid Umar, cuman nggak nampak. Nah, kenapa dinamakan Masjid Para Sahabat? Dahulu para sahabat ketika Idul Fitri, Idul Adha, itu mereka pasti sholatnya di lapangan terbuka. Makanya orang Indonesia sekarang banyak kan yang sholat Id di lapangan terbuka. Salah satunya adalah mengikuti para sahabat. Nah, kenapa dinamakan Masjid Para Sahabat? Pada saat itu ada Khalifah Abu Bakar. Jadi awalnya Umamah dulu ya, saya ceritakan. Umamah adalah tempat sholatnya Rasul ketika Idul Fitri. Ada awan yang menaungi Rasul ketika sholat tersebut. Ghamamatun artinya adalah awan yang gelap, yang tidak bisa menembus cahaya matahari. Nah, makanya disebut dengan Masjid Ghamamah. Rasul dahulu ketika sholat Fitri dan Adha selalu di situ dan selalu ada Ghamamah, ada awan di atas Rasul. Maka dinamakan dengan Masjid Ghamamah. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Ketika kita sholat di situ emang tidak ada keutamaan dan tidak ada faedah seperti kita sholat di Masjid Nabawi. Tetapi itu menjadi saksi sejarah. Ada bekas sujudnya Rasul di sana. Maka ketika nanti kita di Raudhah juga ada namanya Mihrab Rasul. Apa itu Mihrab Rasul? Tempat sujudnya Rasul. Salah satunya juga ada di Masjid Ghamamah. Tapi sekarang dikhawatirkan ada kesyirikan nanti yang timbul oleh manusia. Tempat sujudnya itu dijadikan tiang, jadi nggak ada yang bisa sujud di situ. Jadi sengaja untuk menjauhi kesyirikan. Takutnya kita kan nggak tahu hati manusia gimana. Maka pemerintahan buat tempat mihrabnya Rasul itu ada tiang. Kemudian ada Masjid Abu Bakar. Ketika Idul Fitri dan Idul Adha, para sahabat tidak berani lagi sujud di tempat Rasul sujud, sholat di tempat Rasul sholat. Maka daripada itu berpindahlah sedikit tempat imamnya. Awalnya imam Rasul itu di Masjid Ghamamah ketika Idul Fitri dan Idul Adha, berpindah sedikit ke kanan. Kemudian Umar berpindah sedikit ke kanan sampai ke Ali di sini. Allah. Jadi ini semua bukti sujudnya para sahabat ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Abu Bakar, Bangunlah oleh Utsman, pemerintahan sebagai bukti bahwa Umar, ini Ali. adalah tempat sejarah. Ada pertanyaan dulu? Mungkin segitu saja. Masjid Sejarah. Utsman nggak ada berarti ya? Masjid Utsman ada tapi di depan, Depan lagi. paling depan. Tidak Baik. nampak ditutupin hotel-hotel di sana. Insyaallah, insyaallah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup. Kalau tidak ada, insya Allah kita akan menuju ke Raudhah. Sebelum ke Raudhah, kita di sini dulu. Kita jelaskan sedikit apa maksud dari kubah hijau itu. Nah, kan banyak bapak-bapak yang nanya nih tadi ke saya, di mana sih imam itu berada? Nah, kok kita sholat tapi imamnya kayak Nggak nampak. depannya, kayak gitu kan? Ternyata imam itu pas di kubah hijau. Itu kan yang lancip, ada yang bulat, ada yang buat di bawahnya tuh. Nampak nggak Bapak Ibu? Ada yang sedikit. yang perak. Silver. Silver ya? Yes. Silver. Nah, tepat di bawah itu itulah imam. Nah, di situ imam berada. Di mana imam? Pas di samping mimbarnya Rasul. Allah. Jadi imam-imam Masjid Nabawi semuanya pas di sampingnya mimbarnya Rasul. Apa kata Rasulullah? Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbar dan rumahku itu adalah tamannya taman surga. Tapi ada pertanyaan timbul, bagaimana panjangnya Ustaz? Kan besok insya Allah kita akan masuk ke Raudhah. Perempuannya, ibu-ibunya di pagi hari kan? Nanti insya Allah sorenya baru laki-laki, kita bapak-bapak. Nah, luasnya itu dari mimbar tersebut sampai ke makam Rasul. Rasul itu ketika meninggal, ketika wafat, tidak akan dikuburkan kecuali di tempat beliau wafat. Di mana beliau wafat? Di atas kasur beliau. Artinya rumah beliau dulu pas di makam beliau. Jadi di antara makam beliau sampai ke mimbar Rasul, ingat mimbar Rasul yang warna hijau. Nanti ada mimbar kedua di sana, warnanya putih. Itu tempat imam kedua. Itu bukan mimbar Rasul.
itu mimbar yang dibuat sekarang. Jangan sampai salah. Nanti ketika kita masuk langsung ke kiri. Nanti besok siapa Amri nanti sama Ustadz Diki yang laki-laki, nanti perempuan dengan ada mutawifahnya. Ketika masuk langsung belok kiri. Tapi jangan lupa ada juga yang membagikan air zam-zam yang berwarna hijau botolnya. Itu air cuman ada di situ, nggak diperjualbelikan. Ambil air itu langsung ambil ke kiri, sholat sebanyak-banyaknya. Sholat taubat, sholat sunnah, sholat apapun itu, witir dan segala macam. Sujud sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya. Allah. Kita di situ bersama dengan Rasul. Ingat, para syuhada aja itu tidak dibilang meninggal, bal ahya, mereka itu hidup. Apalagi dengan Rasulullah. Jadi jasad beliau emang di situ, tapi keberkahan yang beliau berikan kepada umat, kepada kita itu masih sampai hari kiamat. Bahkan hari kiamat pun Rasulullah masih memberikan syafaat. Maka daripada itu kita nanti ketika masuk Raudhah tetap sujud mengharapkan syafaat Rasulullah. Kubah hijau itu tidak ada tidak hijau, tapi melainkan dulu kuning, tetap polos seperti biasa kayak gini, kuningnya Masjid Nabawi ini. Mulainya hijau itu pada masa dinasti Abbasiyah. حج طريق هنا طريق حج في كلام حرم جوا جدا Haram Jawa. ايوه هنا حرم. ساحه في جوا هنا كلام ما في مشكله خير هنا مشكله طريق خير Yuk, insyaallah. ini karena Syukran, syukran. saya kasih di sini karena jalan, kita ke depan sambil jalan ke depan Raudhah, nanti kita cerita sedikit lagi baru kita foto. Insyaallah insyaallah.